Selamat pagi sahabat Indosat Uridu dan Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera. Selamat datang di People Fest Indosat Uridu 2021 Journey Towards the New Chapter. Perkenalkan, nama saya Haris Aditya dan tentunya saya sangat antusias sekali untuk memandu webinar pada hari ini. Jangan lupa bahwa ada feature live chat yang dapat dipakai untuk saling sapa, berkomentar, dan menyampaikan pertanyaan. Boleh dong dicoba untuk teman-teman yang sudah hadir, agar bisa absen di kolom komentar. Wah, sepertinya sudah banyak banget yang sudah hadir untuk webinar ini. Sahabat, topik diskusi kita pada hari ini akan membicarakan tentang The Art of Designing Your Career Path. Selain topik webinar yang seru banget, kami ingin memberitahu rekan-rekan bahwa kita punya banyak hadiah untuk teman-teman semua. Jika teman-teman yang join webinar sampai akhir nanti, akan mendapatkan 2 stem yang dapat teman-teman kumpulkan agar bisa mendapatkan tiket nonton F1 Uridu Qatar Grand Prix langsung di Qatar. Jadi ini hadiahnya seru banget. Dan juga ada hadiah menarik lainnya bagi teman-teman yang memberikan pertanyaan terbaik dan untuk sahabat yang dapat menjawab pertanyaan dari pembicara kita. Jadi, jangan malu-malu untuk mengajukan pertanyaan atau menjawab di kolom chat selama webinar berlangsung. Karena dijamin teman-teman sudah penasaran, mari kita secara resmi berkenalan dengan pembicara kita yang spektakuler. Here it is, Mbak Lisa Konita yang merupakan seorang SVP, Head of HR Development Indosat Uridu. Oleh karena itu, tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita sambut Mbak Ica, the stage is yours. Thank you Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat Indosat Uridu dan Satria Indonesia. Makasih ya udah join di sini. Yang jelas yang ada di sini nih emang karena pengen dapat ilmu dan informasi yang ada di People Fest kan ya. Bukan cuma mau nonton Kahitna doang nih. Atau cuma pengen dapetin tiket ke Qatar untuk nonton F1, gak apa-apa. Yang penting you're here now, kita semua belajar bareng-bareng ya. Nah kita mulai aja nih teman-teman. Hari ini saya akan share tentang the art of designing your career path. Ingat ya kata kuncinya art, designing, career path. Oke, kita mulai. Nggak mau diklik. Oke, kita mulai aja. Jadi ya kalau teman-teman pernah baca, Abraham Lincoln pada suatu hari zaman dahulu kala gitu ya, pernah bilang cara paling benar untuk memprediksi masa depan itu adalah dengan menciptakan masa depan itu sendiri gitu. Ya, nah hubungannya apa dengan karir gitu? Ya kalau pengen tahu karir kita di masa depan nanti itu kayak gimana, ya kita plan, kita desain dari sekarang. Tapi kan karir gue kan tergantung bos gue. Halo, karir lo itu tanggung jawab lo sendiri, jadi lo sendiri yang menentukan. Bos lo itu tugasnya support. Jadi jangan kebalik ya, ngarepin bos kita yang bertanggung jawab atas karir kita, gak gitu konsepnya. Ya, yang bertanggung jawab atas karir kita sendiri atau apapun yang terjadi dengan kita, ya diri kita sendiri, termasuk juga masalah karir. Nah jadi gimana dong cara mendesain karir path kita ini? Nah Stephen Covey, mungkin sahabat dan Satria pernah dengar ya namanya. Stephen Covey itu adalah penulis buku yang ngetop banget 7 Habits of Highly Effective People. Dia tuh dulu pernah bilang salah satu kebiasaan orang yang efektif itu adalah begin with the end in mind. Tahu dulu tujuannya mau kemana, objektifnya apa, baru dijalanin. Jangan kebalik lagi ya,
Bukan dijalanin aja dulu, ntar lama-lama juga tahu tujuannya mau kemana gitu. Ya bisa sih nyampe gitu ya, cuma ya nggak tahu kapan nyampenya gitu ya. Nah, kalau kita mau cari jalan pakai Google Maps contohnya gitu ya. Pertama-tama yang harus ditulis tuh apanya dulu? Destination-nya kan ya. Kalau udah nulis destination-nya, baru deh Google Maps-nya bisa nunjukin beberapa jalan, beberapa opsi jalan yang bisa dilewatin. Tinggal kita pilih, mau pilih lewat jalan yang mana, yang paling cepat dan paling nggak macet untuk ke tempat tujuan kita itu. Bisa aja sih, kita dari Kuningan misalnya mau ke KPPTI, lewat Surabaya dulu, atau lewat Arab dulu, kan sambil jalan-jalan ya bisa aja. Terus lama-lama juga nyampe kok ke KPPTI, tapi berapa lama nyampenya, ya kan? Sama dengan karir kita, bisa aja kita ikutin aja dulu kemanapun nasib membawa kita. Ntar lama-lama juga nyampe kok jadi SVP misalnya. Nyampe bener, tapi berapa lama? Dibanding kalau kita pilih jalan yang lebih singkat dan gak macet. Nah makanya itu perlu kita tahu dulu nih, ujung-ujungnya apa sih? Tujuan kita kemana sih? Apa sih career aspiration kita? Kita mau apa nih? Ya, kalau teman-teman lihat nih di gambar ini tadi ada 3 jalur yang udah ditunjukin gitu ya oleh Google Maps. Kita bisa lewat jalur yang kiri, bisa lewat jalur yang tengah, bisa lewat jalur yang kanan. Tuh. Kalau udah tahu, kita bebas pilih mau rute yang mana. Tapi ingat ya, apapun pilihan kita, setiap pilihan tuh pasti ada konsekuensinya. Ada pros, ada cons-nya. You gain something, you lose something, but you know how to get to your destination. Nah sama dengan karir kita tadi ya, tahu dulu ujung-ujungnya tujuan kita apa, aspirasi kita tadi mau jadi apa. Terus sekarang kita ada di mana? Kalau di Google Map ini ujung-ujungnya mau ke kantor pusat PT Indosat, gitu ya, KPPTI, mulainya dari Kuningan. Nah di karir juga nih, kita pengennya apa, karir aspirasinya, sekarang kita ada di mana, posisi kita sekarang nih apa. Seberapa jauh kita dari sekarang nih ke tujuan karir kita. Apa aja sih knowledge, skills, kompetensi yang dibutuhkan di tujuan posisi yang kita tuju itu. Nah dibandingin lagi dengan yang kita punya sekarang nih, masih jauh nggak gapnya? Masih jauh ya? Oke, fine, let's close in the gap. Jadi semua itu jangan dipikirnya, aduh jauh banget, lama banget, gimana gue bisa jadi direktur kalau gue sekarang masih senior officer misalnya. You'll get there. Sekarang gapnya jauh, fine, let's close the gap. Gimana caranya? Develop ourselves. Nah gimana ngedevelopnya? Nih sahabat dan satria pasti pada pernah dengar ya learning model 70-20-10. 70%-nya itu kita bisa lihat di sini ya, experiential learning, 20%-nya itu adalah social learning, dan 10 adalah formal learning. Jadi dalam 100% proses pembelajaran kita, sebenarnya yang belajar formal dalam bentuk training, baik di kelas maupun e-learning, itu cuma 10%-nya loh. Itu termasuk juga baca-baca buku, ngikutin webinar kayak gini gitu ya. Itu tuh cuma 10%-nya dia memberi dampak kepada development kita. Selebihnya apa? 20%-nya itu adalah belajar dari orang lain, lewat coaching, mentoring, bahkan as simple as tanya-tanya kiri kanan. Itu ternyata memberi 20% impact ke development kita. Nah yang terbesar justru 70%-nya ini nih, belajar learning by doing. On the job training, ikutan project, job rotation, kalau di Indosat itu ikut juara dan Champions Club, atau pokoknya do something different to acquire your new skills. Nah, siapa di sini yang suka perhitungan kalau dikasih tugas tambahan atau diajak ikutan suatu project, itu nggak ada di job desk gue, gitu ya. Jangan lagi ya, because now you know, sebetulnya dengan ikutan project itu you are developing yourself big time loh. Jadi kalau your boss ask you to do some project, untuk ikutan suatu project gitu ya, atau temen lo ngajakin, ayo sikat. Karena mungkin sekarang repot, capek gitu ya, aduh repot banget banyak kerjaan ini itu segala macam. Before you know it, it gives you a lot of knowledge. Jadi
akan nambah banyak knowledge, banyak skills, ilmu-ilmu baru, dan experience. Itu yang terpenting, experience. Karena ingat tadi ya, dalam 100% pembelajaran kita, justru 70%-nya itu kita dapat dari learning by doing. I'm not saying ngikutin webinar kayak gini atau e-learning kayak gini, nggak guna ya, tentu guna gitu ya, ada 10%-nya, tapi sometimes kan easy come easy go ya. Nah kalau orang udah ngerjain, langsung itu biasanya lebih lama ingetnya di otak kita. Dan bisa diaplikasikan di beberapa proyek-proyek berikutnya. Gitu ya. Nah it helps to get you to your destination, yang your career aspiration itu tadi. Nah, kalau career aspiration-nya kira-kira baru tercapai 5-10 tahun lagi, gimana? Apakah skills yang sekarang dibutuhkan ini masih relevan nantinya? Pasti relevan. Tapi tentunya udah harus di upscale ya, to keep up with the emerging needs. Ini lihat deh, ada survei yang dilakukan oleh World Economic Forum tahun lalu surveinya. Nah, dari survei ini kelihatan nih, tahun 2025 aja 3-4 tahun dari sekarang deh, top 10 skills yang dibutuhkan itu udah banyak yang kelihatannya baru ya. Kita lihat sih dari sekarang udah mulai ada gitu ya, tapi ini kok banyak yang baru ya, ada analytical thinking and innovation, active learning and learning strategies dan sebagainya. Sahabat dan Satria bisa lihat sendiri di sini ya. Nah, kalau kita mau stay relevant beberapa tahun ke depan, ya kita harus usaha lah keep up dengan segala perubahan yang ada. Kalau misalnya skills dasar yang dibutuhkan di target position kita tadi itu udah kita pelajarin ini itu segala macam, kita juga harus tahu kira-kira ke depannya skills tambahan apa lagi yang gue butuhin. Nah dari survei tersebut, survei ke beberapa perusahaan dan para professionals, ternyata ada ini nih skills tambahan yang you guys need to acquire juga. Nah kalau sahabat dan Satria perhatiin, skills yang dibutuhkan di masa depan itu, bisa tolong di next slide-nya? Nggak bisa keluar. Nah kalau sahabat dan Satria perhatiin, skills yang dibutuhkan di masa depan itu lebih ke higher cognitive skills sebetulnya. Ya, dilihat deh, jadi udah nggak basic skills lagi, kemudian social dan emotional skills, dan yang berhubungan dengan teknologi. Dari sekarang udah mulai kelihatan ya, kalau yang berhubungan dengan teknologi, semakin kesini teknologi semakin cepat. Dan kalau kita masih ketinggalan di masa lalu yang masih mau santai-santai semuanya manual, kita akan ketinggalan, udah pasti. So we need to keep up. Teknologi, social emotional, dan higher cognitive skill. Ini kalau sahabat dan Satria lihat nih ya, ada basic cognitive skills, ada higher cognitive skills. Basic cognitive skills itu apa? Yang selama ini dipelajarin di sekolah-sekolah, di webinar-webinar dan sebagainya. Yang higher ini apa? Yang kita bisa tadi, analytical skills, creative thinking, dan semuanya yang perlu lebih, mikirnya lebih tinggi lagi. Atau sebetulnya lebih dalam lagi, nggak cuma di surface aja. Mungkin sahabat dan Satria juga sekarang udah sering ngalamin sebetulnya di pekerjaan kita sehari-hari, analisa yang tajam itu sekarang udah lebih dibutuhkan. Data nggak cuma kumpulin datanya doang, tapi ya dianalisa buat apa data if it doesn't mean anything to you. Things like that itu ya yang higher cognitive skills. Jadi nanti pada saat teman-teman membuat development plan, be sure udah mulai mendevelop diri dengan skill-skills yang tadi di atas itu ya. Nah, kalau sahabat dan Satria pikir it's easier said than done gitu ya, tapi dalam aplikasinya gimana ya caranya supaya bisa navigate career path saya seperti yang barusan diomongin Mbak Ica itu. Gampang lu ngomong doang, tapi gimana caranya gue melakukannya. Nah di Indosat sekarang nih kita punya tools yang bisa meng-guide sahabat, namanya Career Simulator. Ini ada di aplikasi MyTalent yang selama ini sahabat pakai untuk performance management. Kayak gimana itu cara kerjanya? Kita lihat ya di video ini. Begitu banyak cara untuk kamu mencapai karir aspirasimu. Pastikan kamu merencanakannya dengan baik dengan Career Simulator. Ini adalah fungsi terbaru di MyTalent untuk menolongmu berlari menuju karir aspirasi
dengan menghitung waktu dan mengidentifikasi kompetensi yang kamu butuhkan. Dengan karir simulator, kamu dapat melihat kemungkinan apa saja dalam mencapai karir aspirasimu, kompetensi apa saja yang perlu kamu kembangkan, dan memberikanmu kemudahan dalam penggunaannya. Kamu dapat mengeksplor posisi yang ada di Indosat Ooredoo dengan memilih posisi yang diinginkan. Dari posisi tersebut, kamu akan mengetahui hasil dan rentang waktu yang dibutuhkan untuk mencapai posisi tersebut. Kamu juga bisa mengetahui behavioral competencies yang dibutuhkan pada posisi tersebut. Selain itu, detail technical competencies-nya juga akan sangat membantumu untuk bisa mempelajari target posisi yang diinginkan. Dengan ini, kamu dapat melihat perjalanan karir aspirasimu dengan lebih jelas dan dapat berlari lebih cepat. Kayak gitu tadi ya, jadi jelas tadi step-stepnya ya. Tentuin dulu ujung-ujungnya kita mau kemana, your career aspiration. Ingat-ingat aja analogi tadi dengan Google Maps gitu ya. Kita tentuin dulu ujungnya mau kemana. Terus kita tahu nih sekarang kita ada di mana. Lihat skills apa yang dibutuhkan di target position tersebut. Terus kita assess deh skill kita sendiri sekarang versus skill yang ada di target position itu. Kan dari situ kelihatan gapnya ya. Nah, kita bisa deh nge-plan development kita baik dari segi behavioral competencies maupun technical competencies. Lihat berdasarkan gap tersebut, seberapa jauh gapnya atau seberapa dekat gitu, seberapa banyak yang gue masih harus pelajarin, seberapa sedikit sebetulnya yang masih harus gue pelajarin, tapi the more the better lah ya. Nah, di Indosat ini kan sebetulnya banyak banget opportunities to develop yourself ya, teman-teman semuanya. Ada training, sharing sessions, ada e-learning, coaching, mentoring, dan jangan lupa yang 70% tadi itu ya, learning by doing. Nah, sahabat bisa minta di-involve di project, bisa ngobrol nih sama bosnya, karena kan kita tahu sebetulnya setiap mid-year review itu adalah waktu yang baik untuk kita berkomunikasi one-on-one, get feedback from your boss, terus juga give our aspiration. Tapi nggak cuma di mid-year review aja ya sebetulnya ya, kita bisa ngobrol sama bos kita kapan aja. Aduh bosnya sibuk, ya minta waktu. Kita yang harus proaktif gitu ya. Bos gue minta waktu dong mau ngobrol. Nih my career aspiration nih kayak gini. Kira-kira apa ya yang bisa gue lakukan? Diskusi. Nah mungkin tadi involve di project, involve di juara, Champions Club dan sebagainya itu juga bisa keluar dari hasil diskusi tersebut. Kita bisa minta job rotation supaya kita bisa explore pekerjaan yang lain di function yang sama atau bahkan cross function ya. Bisa apply internal job offering, bahkan bisa bekerja, kita punya kesempatan untuk bekerja di opcos lain lewat program Global Talent Mobility. Ini semua nggak tiba-tiba jatuh dari langit loh, you have to earn it. Ya, so you talk to your boss and then bilang, ini loh saya butuhnya ini, please support me. Bos yang baik itu pasti akan mensupport, gitu ya. Nah, dari segi teknikal, pasti sahabat juga udah merasakan ya banyak banget development program yang udah disediakan di masing-masing function lewat akademi-akademi. Seperti Sales Academy, Marketing Academy, Technology Academy, Finance Academy, dan sebagainya. Nah, sahabat dan Satria ntar selama 3 hari People Fest ini, explore deh di booth-booth yang ada, di pintu yang ada tulisannya Expo. Gitu ya. Masuk ke pintu itu mungkin by now sahabat dan Satria udah mulai pada nyelip-nyelip nih ke beberapa booth tersebut. Lihat deh, ada apaan aja development initiatives yang sebenarnya udah ada selama ini tapi mungkin kita nggak ngeh. Di situ bisa tanya-tanya juga. Karena apa? The more you know, the easier for you to plan your development tadi. Nah kalau kita udah bisa nge-plan developmentnya tadi itu, insya Allah it's easier juga for us to achieve our goals tadi, career aspiration kita tadi, gitu ya.
Jadi kalau udah dapat semua informasi dari booth-booth yang ada di People Fest ini selama 3 hari ini, waktunya cukup panjang ya, dari sekarang sampai hari Jumat nanti, besok libur jangan lupa. Jadi udah dapat semua informasinya, choose deh, be active. Ingat tadi ya, your career is in your hands, not in your boss's hands. Your boss' job is to support you, but you should be the one who drives your own career. Ingat-ingat itu ya. Nah, tapi ingat juga, this is an art. Kayak judul webinar ini tadi ya, kan tadi saya bilang 3 kata kuncinya, art, designing, and career path. Designing, career path tadi udah. Aku cuma mau ngingetin aja, remember this is an art. Namanya art ya, setiap orang pasti akan menghasilkan karya yang berbeda-beda. Nggak ada yang lebih baik daripada yang lainnya. Tapi yang penting selama kita berhasil mencapai tujuan kita, career aspiration kita yang udah dipikirin baik-baik sebelumnya itu pasti benar. Thank you semuanya, mudah-mudahan berguna ya. Wah, menarik banget ya sharingnya tadi dari Mbak Ica. Sahabat, Thank you Karis. jadi kita ada feature baru di My Talent yaitu Career Simulator. Jadi sahabat bisa coba untuk mencoba Career Simulator yang ada di My Talent. Saya juga pengen nyoba nih Mbak. Cobain dong, cobain. Iya dong, supaya harus. tahu. Dan supaya bisa ngedesain, nanti kita ke depannya mau gimana nih gitu. Jadi nggak tergantung sama bos. Dan Cobain juga ya, Riz. skillnya apa aja ya Mbak buat Yang dibutuhkan. Iya, yang dibutuhkan di Betul. Career Cobain ya Riz nanti, coba. Pasti Mbak. Nah, supaya makin lengkap nih ilmunya, sekarang kita akan membicarakan pertanyaan nih Mbak. Kita akan membicarakan pertanyaan dari teman-teman, dari sahabat yang sudah tulis di kolom komen yang ditujukan kepada Mbak Ica. Sip. Oke, kita lihat dulu pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan ini sekarang saking banyaknya Mbak, kita sekarang lagi lagi dikompal nih dari pertanyaan-pertanyaan dari Oke, para nggak apa-apa, sahabat. kita tunggu. Mbak penasaran juga Mbak, di Career Simulator yang ada di My Talent itu sekarang berarti sudah live dan sudah bisa dicoba? Udah ada, udah live. Jadi bisa dicoba Bisa. aja. Nanti sahabat dan Satria bisa coba, sahabat dulu ya, sekarang Satria belum, mohon maaf. Jadi sahabat bisa coba akses di My Talent, itu udah live, Riz. Wah. Jadi kita bisa tahu. langsung. Tapi harus diingat dulu, kita harus tentuin dulu tujuan kita apa ya. Career aspirationnya apa, itu yang harus ditaruh di situ dulu. Siap Mbak Ica. Nah pertanyaan pertama datang dari Mas Feriza Barker. Pertanyaannya, bagaimana jika karir yang sedang kita jalani ternyata tidak sesuai dengan passion kita, tetapi kita malah sukses di karir tersebut hingga mencapai posisi puncak. Misalnya, sedangkan ada kejadian sebaliknya, karir udah sesuai passion, tetapi karir pathnya nggak mulus. Menurut Mbak Ica gimana tuh dalam menghadapi dua situasi tersebut nih Mbak? Oke, this is a good question sebetulnya. Ini ya kalau tadi sahabat dan Satria ngikutin webinarnya Mbak Likwina tadi, Ya. ada nih mirip-mirip kayak gini juga nih pertanyaannya. Gimana kalau yang udah kita plan ternyata harus berubah? Ya namanya juga plan ya. Oke, jadi namanya juga plan. Pasti ada suatu masa di mana kita harus mengadjust. Sama, career plan juga sama dengan tadi Mbak Wina financial plan. Namanya plan, di tengah jalan ada sesuatu yang beda dari yang kita udah bayangkan. Kita nggak apa-apa loh merubah, kita menyesuaikan. Balik lagi kayak tadi misalnya udah skills yang kita usahain untuk acquire aja, ternyata di tahun-tahun ke depan skillsnya udah berubah nih yang dibutuhkan. Kita harus adjust, sama seperti ini. Tadinya bukan passion kita, tapi itu bisa it gets us to the top. Sekarang gue nanya, once you are at the top, do you enjoy it or not? Nah, Lo masih passion apa masih, aduh nih gue nggak seneng nih melakukannya, it's not my passion. Tapi lo menikmati hasilnya, lo menikmati the glory, gajinya misalnya gitu ya. Itu artinya lo menikmati sebetulnya. Jadi bahkan your passion waktu lulus kuliah dulu sama your passion setelah di middle management dan your passion pada saat udah di senior management itu bisa berubah loh. Jadi again, I'm not saying si career plan, career path itu bisa seenaknya dibelok-belokin gitu ya. Tapi namanya plan tetap bisa di-adjust.
ask yourself. Jadi nggak bisa nanya ke aku nih gimana caranya. Ya tiap orang beda-beda lagi ya. Ask yourself. Kalau memang you enjoy it di karir yang berbeda itu, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. You do it. Tapi kalau ini dulu passion gue di HR nih misalnya. Tapi gue mentok nggak naik-naik gitu. Tapi begitu dia coba yang lain, dia malah lebih maju. You ask yourself sebetulnya lo maunya di mana? Gitu. Cuma kuncinya itu tadi namanya plan, bisa di-adjust, tapi again ask yourself, apakah emang lo happy or not doing it, gitu ya. Jadi kita harus tanya pada diri kita sendiri, are we happy doing it dan sesuai passion kita atau enggak, dan sebenarnya kita juga udah tahu jawaban juga kan ya. Tahu, asal mau jujur. Asal mau jujur sama diri sendiri pasti tahu. Keren banget deh Mbak Ica. Nah, apakah ada batasan nih Mbak dalam mengeksplor jalur karir kita? Oke, ini dulu tuh yang nanya kayak gini nih biasanya anak-anak kuliahan yang baru mau masuk ke dunia kerja nih gitu ya. Apakah ada batasannya? Karena beberapa anak kita coba ini dulu, kita coba itu dulu. Sementara ada anak lain yang udah tahu gue mau di marketing atau udah tahu gue mau di HR atau udah tahu gue mau di finance gitu ya. Balik lagi, it's an art, different for everyone gitu ya. Tapi kalau nanya batasan, nggak ada batasan. Cuma ingat-ingat tadi si Google Maps tadi. Kalau kita mau coba deh belok kiri sini, coba belok kanan sini, coba lurus, coba ke sini gitu. Bisa kita jalan terus aja, cuma mau sampai kapan? Ya, mau sampai kapan lo nge-explore itu? Sementara waktu tanpa sadar, waktu yang udah kita lewati itu udah beberapa tahun yang harusnya kita udah bisa mungkin mencapai satu milestone di karir kita. Jadi kalau ditanya nggak ada batasan, tapi balik lagi ke diri kita sendiri. Kamu sendiri yang membatasi. Gue punya waktu berapa lama nih untuk explore ke sana sini, gitu. Karena kalau kelamaan explore sana sini, you will never get to your destination juga, gitu ya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa buat eksplor, tapi kita harus tahu sendiri juga nih Mbak, waktunya jangan sampai kita kelamaan dalam mengeksplor dan kita sampai bingung sendiri. Gini. Betul, betul. Tapi ya sebetulnya Riz gue mau ini pengalaman sendiri. Gimana? It happened to me loh. Jadi dulu aku juga gitu, explore sini, explore situ. Ya I don't regret it karena walaupun waktu itu took too much time, tapi sebetulnya sekarang pasti ada ilmu-ilmu yang didapat dari hasil eksplorasi tersebut. Tapi akibatnya yaitu jadi agak lebih lama mungkin untuk mencapai posisi tertentu karena keenakan explore sana sini itu tadi. But then again, you gain something, you lose something gitu. Makanya balik lagi ke diri sendiri. Itu tadi. Baik Mbak. Sekarang kita lanjutin untuk pertanyaan kedua Mbak. Ya. Dari Mbak Gania. Dan pertanyaannya ini adalah, pertanyaannya itu dari Mbak Rizka Rianti. Ya. Dan pertanyaannya adalah, Mbak Ica pernah nggak mengalami hal terburuk sepanjang dunia karirnya? Dan kalau pernah, tipsnya Mbak untuk bisa bangkit kembali dari masa terburuk tersebut dari experience-nya Mbak Ica. Personal lagi nih jadi ya. Oke. Gak apa-apa, mudah-mudahan nanti sahabat dan Satria bisa belajar from my personal experience. Aku nggak akan bilang terburuk karena apapun pengalaman yang udah kita hadapi itu pasti like it or not itu akan memberi kita pelajaran. Ada dua sebetulnya kejadian, quite a milestones yang sebetulnya kalau pada saat itu mungkin aku ngebayanginnya, aduh ini hal buruk nih gitu. Tapi looking back, sekarang nih aku malah ngerasanya bagus juga ya gue ngalamin itu ya. I become the leader who I am now gitu. Karena kalau nggak ada pengalaman-pengalaman buruk itu mungkin juga nggak akan nggak bisa seperti sekarang ini. Yang nomor satu adalah pada saat itu aku harus take a break from my career pada saat karirnya lagi meroket-meroketnya. Naik-naik. Gitu. I studied as an MT, terus cepet nih langsung jadi manajer, langsung naik gitu. Tiba-tiba pada saat itu for personal reason ada untuk urusan keluarga, I have to break. 8 tahun loh nggak tanggung-tanggung, 8 tahun career break. Tapi again balik lagi ya, it's your choice kan ya. Setiap yang kita pilih dalam kehidupan itu pasti ada konsekuensinya. Nah hidup itu kan juga ada prioritasnya. Pada saat itu my priority was not career.
berubah. Tadinya memang karir, karir tiba-tiba harus berubah tuh plannya kayak tadi ya. Plannya harus berubah karena priority change. Pada saat priority change, aku harus berubah, aku harus memutuskan untuk break from my career. 8 tahun nggak kerja, jadi by the time masuk lagi ke dunia kerja lagi tentu susah lagi ngegasnya gitu ya. Tapi ada satu hal yang namanya determination. Jadi benar kita udah kehilangan 8 tahun, teman-temanku pada saat itu udah 3 level di atasku gitu ya. By the time I got back to dunia kerja itu. Tapi ya itu dengan determination bisa kok sebetulnya ngejar. Balik lagi ya teman-teman, semua itu balik ke diri kita sendiri. Ada orang yang begitu break merasa aduh gue sekarang jadi ibu rumah tangga, gue gak bisa ngapa-ngapain. Jangan salah, ibu rumah tangga tuh justru stronger gitu ya. Dia lebih bisa multitasking, bisa ini itu. Jadi pada saat balik ke dunia pekerjaan harusnya dia juga bisa take off cepat. Nah kejadian kedua adalah udah balik kerja. Karirnya taking off lagi gitu. Pada saat karir taking off ada suatu kejadian di mana my position lapse globally. Gitu ya. Jadi perusahaannya multinasional. Jadi kalau dari global posisi itu lapse, semua kayak kita ya opco gitu di posisi yang sama itu lapse semua. Orangnya mau dikemanain gitu ya. Jadi lucky pada saat itu aku punya network yang cukup bagus di tingkat board of directors gitu ya. Jadi para directors itu berusaha menyelamatkan aku gitu ya. Walaupun posisi ini lapse tapi mereka berusaha untuk nyariin posisi yang lain gitu. Tapi itu kan gak segampang itu ya. Jadi sebelumnya juga udah ada usaha untuk membuat network, membuat orang-orang percaya kalau hey kita nggak bisa letting go si Ica nih karena sayang karena dia bisa ini bisa itu, akhirnya mereka berusaha mencarikan tempat baru. Tapi pada saat aku dengar berita your position lapse, jadi mungkin dalam beberapa bulan ke depan we will need to let you go, itu kan yang shock gitu ya, shock banget ya gitu. Gila, gue baru balik lagi ke dunia kerja baru berapa tahun. Dan ya kebetulan pada saat itu juga ada urusan, ada masalah juga dalam rumah tangga dan sebagainya, tiba-tiba position lapse itu jadi kalau yang katanya habis jatuh ketimpa tangga, jatuh lagi gitu ya. Jatuh ketimpa tangga, jatuh lagi. But then again determination gitu ya. Jadi satu determination, kedua semua itu kan pasti ada prosesnya. Nggak mungkin tiba-tiba aku dipercaya oleh para board of directors pada saat itu kalau aku nggak pernah menunjukkan sebelumnya gitu ya. Jadi to answer that question, tentu pertama tadi yang penting kemauan kita. Yang penting kita tahu tujuan kita mau kemana, dan kemauan kita gitu ya. Dan kedua yaitu udah ada investasi sebelumnya. Investasinya ya satu networking, kedua tunjukin kalau kita mampu loh gitu. Walaupun nggak mengerjakan pekerjaan yang A, gue bisa loh mengerjakan pekerjaan yang B gitu. Mungkin pada saat itu mereka ngeliat oke lah nggak di ini dia bisa di marketing kok, dia bisa di communication misalnya, things like that gitu ya. Tapi lo harus tunjukin you earn it. Nggak bisa ngarepin orang langsung mikir dia oke kok kalau lo nggak pernah nunjukin kalau lo sebetulnya oke. Kira-kira gitu sih, mudah-mudahan bisa menjawab ya, karena bad things could happen to anyone, we never know gitu ya. Tapi ya kitanya yang again your career is in your hands, not in your boss hands, not in your company's hand. Gitu sih, Riz. Jadi seorang Mbak Ica ini pernah ada career break juga dan juga pernah ada career collapse, tapi dengan determination nih Mbak kuncinya. Jadi Mbak bisa menjadi di posisi yang sekarang juga ya Mbak Ica ya. Tahu apa yang lo mau lah dan how to get it. Siap. Nah pertanyaan ketiga dari Mbak Gania, dan pertanyaannya ini menurut Mbak Ica bagaimana cara mengatasi dan meminimalisir hambatan-hambatan career path di era digital sekarang ini Mbak? Oke, aku tuh biasa nggak tahu sih maksudnya hambatan-hambatan career path ini di sini apa gitu ya. Tapi kalau aku asumsi ya, ini I may be wrong, asumsiku mungkin maksud pertanyaannya adalah karena di era digital ini banyak banget hal-hal yang baru yang harus kita pelajarin. Terutama untuk kalau seharis-haris atau teman-teman yang Gen Z cincai lah ya, you are digital naif gitu. Sementara kalau kayak aku yang dari Gen X ke atas gitu ya, itu
hambatan yang memang harus dilalui adalah keep up with teknologi juga ya, Mbak? Terutama teknologi. Ya. Gue, dan beberapa orang-orang yang seumuran gue gitu ya, itu hidup di periode di mana teknologinya itu berkembang terus kita ngikutin. Sementara generasi berikutnya, generasi di bawah aku itu, your generation dan beberapa teman-teman ini, itu lahir udah langsung mainan handphone. Nggak pernah tuh ngerasain komputer dari yang paling gede, tambah lama tambah kecil, lama-lama ada di handphone gitu, nggak ngerasain dia. Nah kita tuh ngerasain. Nah the thing is, banyak orang yang malas karena terjebak dengan masa lalu. Karena apa? Dengan adanya teknologi orang jadi nggak bersosialisasi misalnya, jadi nggak personal misalnya, ada aja alasannya gitu ya. Nah, it's a big no-no karena bagaimanapun like it or not, si teknologi itu kan jalan terus gitu ya. Nah, apalagi sekarang udah masuk ke era digital, keep up aja. What we have to do adalah keep up dengan apapun perkembangan di luar sana. Lo mau dari milenial kayak, lo mau dari kolonial kayak, as long as you keep up, lo nggak akan harusnya ya tidak punya masalah. Memang lebih susah buat kita untuk keep up daripada untuk your generation gitu ya. Tapi kan kita bisa nanya-nanya, kan nggak harus nanya orang yang lebih tua atau lebih senior, bisa loh nanya ke orang yang lebih junior. Aku bisa nanya Haris misalnya, Haris kan lebih ngerti. Iya, di timku aku selalu nanya-nanya ke anak-anak yang jauh lebih muda, bahkan anak-anak Inspire, anak-anak MT, aku nanya. Nggak ada salahnya nanya ke orang yang jauh lebih junior, as long as we can keep up. Gitu sih kira-kira, mudah-mudahan menjawab tadi pertanyaannya siapa tadi, Mbak Gania. Gania ya. Semoga menjawab juga pertanyaannya. Jadi sebenarnya untuk di career path di era digital ini mungkin struggle-nya kita harus keep up juga with the technology ya Mbak. Mungkin salah satunya ikut webinar juga, jadi nambah-nambah informasi juga, dan jangan malu juga untuk bertanya kepada teman, coworkers tentang teknologi apa yang sedang terbaru pada saat ini. Itu yang penting. Iya. Harus berani nanya, nggak gengsi. Jangan malu ya Mbak. Nggak gengsi. Gitu. Sekarang pertanyaan berikutnya dari Mas Welly. Pertanyaannya, bagaimana jika career plan kita yang menurut kita udah cocok nih buat kita ternyata sulit banget dicapai. Nah, apakah kita harus langsung banting setir nih Mbak untuk ini? Oke. Gue nanya. Gimana Mbak? Kalau lo nyetir, kapan lo harus banting setir? Kalau lagi ada apa? Kalau lagi ada yang membahayakan gitu Mbak misalnya. Kalau lagi ada yang membahayakan gitu ya. Tapi kalau lo lagi nyetir, terus tiba-tiba lo lihat apa tuh namanya? Rambu-rambu. Rambu-rambu, kalau harusnya, jangan-jangan harusnya gue udah keluar tol di situ ya, tapi ternyata lo kebablasan. Apakah lo banting setir supaya bisa keluar di situ? Enggak sih Mbak kalau saya. Enggak ya? Jadi gimana? Jalanin aja terus. Jalan. Dan kita bisa ngelihat lagi kan Mbak ke depannya apakah bisa keluar di tol berikutnya atau gimana kayak gitu. Betul, kayaknya thank you loh. Gue jadi ngetes Haris. Iya, jadi kira-kira kayak gitu. Sama analoginya dengan kalau kita tadi nyetir itu. Mungkin kita kelewat atau mungkin ternyata jalanannya macet gitu. Tapi apakah harus langsung banting setir? Kan enggak gitu ya. Coba jalanin dulu. Siapa tahu ada pintu tol yang berikutnya. Begitu keluar di pintu tol berikutnya pun juga mungkin kita akan bingung, aduh ini di mana nih, gue nggak pernah kesini gitu. Tapi pasti ada jalan. Kalau ternyata jalan yang kita temukan itu memang begitu terjal dan berliku itu tadi, then you can consider sebetulnya, kan tadi kan aku bilangnya kita bisa adjust ya, nggak harus plan itu nggak harus plek-ketiplek sesuai, kita bisa adjust. Tapi ya we don't easily give up gitu aja sih. Tapi udah tahu pengen ke situ. Mau kemanapun, nggak cuma dalam karir, dalam hidup, ngejar cewek ya. Susah juga kan ngejar cewek. Apakah kalau lu sekali ditolak sama cewek yang udah lu suka banget gitu, terus langsung banting setir ke cewek yang lain? Enggak dong. Harus dikejar terus. Kalau ceweknya harus dikejar terus ya gimana kalau karir gitu ya. Maksudnya gitu. Pasti akan banyak rintangan. Apakah you ask yourself again, apakah gue udah cukup berusaha atau gue justru gampang nyerah? Ya kayak tadi itu, ada cewek yang gue suka banget tapi sekali ditolak, apakah gue langsung
banting setir ke cewek lain, atau gue usaha lagi untuk supaya cewek ini mau sama gue. Sama dengan karir. Jadi ask yourself, do you really want it that bad or not? If you don't want it that bad, berarti pasti gampang belok-belok ke sana kemari. Tapi kalau iya nih gue pengen banget gitu ya, apapun kesulitannya pasti lo akan kejar dan cari jalan lain kan gitu ya, cari jalan lain. Gitu Kuncinya sih. don't give up ya Mbak Ica ya? Don't give up, but first ask yourself dulu. Emang lu pengen banget itu apa enggak gitu ya. Gitu sih. Oke, lanjut Mbak. Pertanyaan dari Mbak Arin. Pertanyaannya adalah apa nggak salah kalau misalnya kita itu, salah nggak sih Mbak kalau misalnya kita stay di comfort zone? Environment-nya udah di good environment, surrounding by good coworkers, padahal ngejalanin pekerjaannya ini nggak sesuai passion kita. Sebenarnya hampir-hampir sama ya Mbak pertanyaannya. Iya mirip-mirip ya semuanya ya. Aku agak susah menjawab kayak gini-gini karena again ask yourself itu tadi gitu ya. Tapi aku bisa share pengalaman aku juga dulu pas masih kuliah nih. Pas ngasih kuliah aku sambil kuliah sambil main band dan sebagainya gitu. Asik kan, comfort zone gitu. Sampai terus sambil ngajar bahasa Inggris juga gitu. Sampai udah lulus kuliah pun, by the way lulus kuliahnya jadi lama banget karena udah punya duit kan ya. Ngeband juga ya Mbak. Ngeband juga zaman dulu tuh kuliah bisa sampai 6 tahun gitu. Kita 3 tahun udah selesai sebetulnya kuliah. Terus what so called skripsi itu bisa 3 tahun lagi karena sebetulnya nggak dikerja-kerjain. Jadi 3 tahunnya itu yaitu main band, ngajar bahasa Inggris, asik kan? Senang dapat duit gitu. Nah karena udah senang dapat duit, udah lulus pun aku masih terusin tuh. Jadi orang-orang udah memulai karirnya menjadi MT di perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Aku masih asik-asik aja, happy go lucky gitu ya. Masih main band dan ngajar bahasa Inggris. Nah ternyata setelah beberapa tahun itu sesuai my passion bener gitu. Tapi I ask myself itu tadi, apakah gue pengen begini terus gitu. Kalau gue pengen begini terus ya gue harus menjadi pemain band yang ngetop beneran gitu. Atau kalau gue mau berkarir di bahasa Inggris ya gue mungkin harus di puncak institusi tersebut atau bahkan gue punya sendiri gitu ya. Tapi ternyata I found out, enggak ding ternyata ini cuma hobi doang, gue cuma asik doang. Surrounding gue asik gitu ya, jadi gue cuma keenakan aja sebetulnya gitu. Tapi yang gue mau sebetulnya adalah gue pengen menjadi career woman di mana gue punya punya pekerjaan tetap yang benar, kemudian pengen mencapai puncak karir, misalnya menjadi SVP, menjadi chief dan sebagainya gitu. Baru deh setelah agak kelamaan gitu ya, udah lulus kuliahnya udah lama gitu, baru aku mulai apply, alhamdulillah diterima menjadi MT di suatu perusahaan besar gitu. Tapi balik lagi tadi ke pertanyaannya, salah nggak sih kalau kayak gitu? Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. It's different for everyone, so you ask yourself. It's beautiful on each perspective. Jadi kalau untuk orang lain, mungkin itu benar, jalanin terus jadi pemain band, jadi guru bahasa Inggris. Banyak kok teman-temanku yang sampai sekarang masih kayak gitu and they're happy. Jadi pemain bandnya juga nggak ece-ece, cuma lucu-lucuan. Tapi itu adalah menjadi karir mereka, menjadi karir, menjadi profesi mereka. Tapi kan after I ask myself, that's not the career that I wanted. Makanya aku cari sesuatu yang memang the career that I want. Balik lagi ke pertanyaan tadi, lo emang pengen gitu apa enggak gitu ya. Terima kasih Mbak Ica jawabannya. Nah pertanyaan berikutnya datang dari Mbak Vero Mbak. Nah pada saat ini kan ada fenomena pada generasi milenial, generasi Gen Z itu sering banget berpindah-pindah kerja. Dan itu tuh bagus gak sih Mbak career planningnya kalau misalnya kita pindah-pindah kerja terus dan biasanya tuh bertahannya tuh rata-rata palingan 1 tahun. Gimana tuh Mbak menurut Mbak Ica? Oke, this is my personal opinion ya. Sebetulnya tidak ada yang salah dengan pindah-pindah kerja. Karena kalau lo pindah kerja, lo belajar sesuatu yang baru. Gitu. Jadi dari company A ke company B itu pasti either industrinya yang beda atau culture-nya yang beda. Bagaimana kita mengerjakan pekerjaan itu juga beda, pasti ada experience-nya gitu. Cuma ya nggak setiap tahun sekali gitu juga ya. Jadi kalau setiap tahun sekali lo pindah kerja, emang lo udah belajar apa sih dalam 1 tahun itu?
gitu. Jadi nggak ada yang salah dengan pindah kerja asal emang kita udah kita udah belajar sesuatu ya untuk diri kita sendiri. Kedua, kita udah contribute something ke perusahaan tersebut. Jadi kita meninggalkan legacy, gitu lah ya. Jadi ibaratnya kalau nanti misalnya kita udah keluar dari perusahaan tersebut, orang akan ingat, oh ada produk ini nih dulu si A nih yang melakukan gitu ya. Jadi dua hal, satu kita udah belajar cukup ya, kedua kita udah meninggalkan legacy. Kalau lo pindah setiap setahun sekali itu biasanya it's either something wrong with the company atau si organization tersebut, or something wrong with you. Dirinya. Iya, or something wrong with you gitu. Jadi again gak ada salahnya pindah-pindah, hanya yaitu tadi lo udah belajar apa gitu. Apakah lo menjadi the best version of yourself setelah 1 tahun itu sampai lo udah pindah lagi atau belum? Kalau belum, menjadi the best version of yourself dulu gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya pindah-pindah kerja itu sebenarnya tidak apa-apa, tapi kita harus belajar dan kita harus contribute juga to the company dan kita harus memberikan legacy juga sih Mbak buat ke depannya. Jadi setuju banget sama Mbak Ica. Nah, sekian sesi tanya jawab kita pada webinar kali ini. Mbak Ica akan memilih satu pertanyaan dari antara banyak sekali pertanyaan yang sudah diberikan. Masih ingat nggak nih Mbak? Dari Oke. Enggak, mohon maaf ya 1 kali 24 jam. Enggak sih, 1 kali berapa menit ini? Banyak banget, nggak inget. Karena banyak banget tadi ya pertanyaannya pada antusias sekali. Nggak apa-apa, panitia akan menghubungi penanya yang terbaik setelah webinar ini berakhir. Jadi tenang aja. Tahu ya. Oke, sahabat, seru sekali ya sesi webinar pada kali ini. Kita diskusi banyak banget dengan Mbak Ica yang berbagi ilmu dan pengalaman yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Mbak Ica. Oleh karena itu, saya mewakili seluruh panitia People Fest mengucapkan terima kasih kepada Mbak Ica untuk kehadirannya, serta untuk sahabat Indosat Ooredoo dan Satria yang telah berpartisipasi memeriahkan webinar ini. Sebagai penutup, jangan lupa ikut challenge kita, #Journey Towards the New Chapter. Sekarang, teman-teman juga bisa dapat mengeksplor area expo lainnya untuk melihat berbagai people initiative yang ada di tiap booth-nya. Silakan kembali ke conference room dan klik expo di tab menu sebelah kiri untuk langsung berpindah ruangan. Terima kasih kepada Mbak Ica, sampai jumpa. Terima kasih Haris, terima kasih semua sahabat dan Satria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.